Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang penentu keharmonisan pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, semua pasangan suami istri tentunya bercita-cita atau mengharapkan hidup rumah tangga mereka adalah kehidupan yang harmonis. Tetapi ada banyak pengertian tentang harmonis. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh bicara tentang penentu keharmonisan ini, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan bagaimana pasangan suami istri itu disebut harmonis gitu Pak Paul. Oke, memang biasanya kita itu tuh mengaitkan kata harmonis dengan tidak adanya konflik ya Pak Gunawan. Sudah tentu ya ada benarnya kalau kita itu nggak ada konflik berarti ya harmonis. Tapi ya kita juga mengerti nggak selalu demikian. Bukankah kadang-kadang ada orang yang memang nggak bertengkar ya, tapi sebetulnya nggak punya hubungan yang terlalu akrab juga. Sebab mereka ya pokoknya masing-masing diam di teritorinya, nggak masuk ke teritori pasangannya supaya nggak bertengkar. Nah sudah tentu relasi seperti itu kita nggak katakan harmonis. Jadi yang saya maksud dengan harmonis di sini bukan hanya tidak atau jarang bertengkar, tapi memang mempunyai sebuah relasi yang dalam ya, yang menyatu, di mana masing-masing itu merasa intim, akrab dengan pasangannya. Bahwa istrinya atau suaminya adalah orang yang paling dekat dengannya, orang yang dia rasa paling nyaman juga untuk dia bisa bercerita, bisa dia percayakan isi hatinya. Jadi benar-benar sebuah keintiman yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Nah, untuk mewujudkan keharmonisan itu, apakah dilakukan sebelum pernikahan atau setelah mereka menikah, Pak Paul? Baru dibangunlah keharmonisan itu. Sudah tentu kita ini nih pada masa berpacaran ya berusaha ya untuk mengharmoniskan. Jadi semakin dini kita melakukan usaha-usaha mengharmoniskan ya semakin baik, sehingga PR-nya setelah kita menikah nggak terlalu menumpuk lah gitu. Namun ya kita juga tahu bahwa setelah menikah hubungan itu akan menjadi lebih dalam, maka akan diperlukan usaha-usaha untuk mengharmoniskan di level yang lebih dalam pula. Nah ini memang sebuah tugas yang biasanya berlangsung seumur hidup ya Pak Gunawan. Tapi kalau di awal kita udah bekerja keras ya, berusaha untuk mengharmoniskan, maka perlahan-lahan relasi kita akan membaik, sehingga pada akhirnya kita nggak lagi terlalu banyak PR ya, yang harus kita selesaikan. Iya, jadi kalau tadi kita mau membicarakan tentang penentu keharmonisan pernikahan itu Pak Paul, itu ada satu faktor atau ada beberapa faktor Pak Paul? Oke, akan ada 3 faktor yang saya akan angkat Pak Gunawan. Dan ketiganya ini saya kira penting ya. Yang pertama adalah kita ini mempunyai sebuah relasi dengan Tuhan yang otentik dan dinamis. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kesamaan dalam hal-hal yang penting. Dan yang ketiga adalah kesehatan jiwa. Jadi ini juga berperan penting sekali. Makin sehat jiwa si suami dan si istri, maka makin mudah mengharmoniskan relasi pernikahan. Ya, jadi relasi pernikahan ini justru pertama-tama ditentukan relasi dengan Tuhan gitu, baik suami maupun istri ya Pak Paul ya. Betul Pak Gunawan. Ini apa Pak Paul yang Pak Paul katakan bahwa relasi itu harus otentik dan dinamis gitu? Oke, coba saya jelaskan yang pertama dulu yaitu otentik ya. Otentik kan artinya apa adanya ya, asli. Nggak ditutup-tutupi, nggak tersembunyi ya, nggak palsu. Nah jadi yang saya maksud dengan relasi dengan Tuhan yang otentik adalah relasi yang apa adanya. Nggak merohanikan sesuatu apa adanya. Kecewa ya kecewa, marah ya marah, nggak suka ya nggak suka, kurang beriman ya kurang beriman. Kita jadinya tuh nggak menutup-nutupi kondisi kita yang sesungguhnya. Nah, saya kira relasi yang otentik seperti ini
yang lebih berpotensi akhirnya untuk bertumbuh Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya si suami atau si istri nggak punya relasi dengan Tuhan yang otentik, saya kira pertumbuhannya juga akan sangat lamban. Tapi justru kalau masing-masing hidup dengan Tuhan secara otentik apa adanya, nah disinilah pertumbuhan bisa terjadi. Dan di mana pertumbuhan dalam Tuhan terjadi, sudah tentu mereka akan juga nanti lebih dapat dipersatukan dalam pernikahan. Tapi itu biasanya kan tidak bisa sama gitu Pak Pol ya. Kadang-kadang si suami yang punya hubungan yang otentik dengan Tuhan tapi istrinya enggak. Atau sebaliknya. Nah ini bagaimana Pak Pol? Nah biasanya memang kalau yang satu dengan Tuhan hubungannya baik, otentik, yang satu enggak bisa enggak ya proses untuk mengharmoniskan juga akan bertambah lama Pak Gunawan. Tapi kalau memang kedua-duanya itu sama, mempunyai kerinduan yang sama, kedewasaan yang sama, nah itu akan lebih cepat ya. Nah repotnya itu kadang-kadang terpengaruh gitu Pak Pol ya. Istri bisa terpengaruh oleh suaminya atau sebaliknya gitu Pak Pol. Di dalam relasi dengan Tuhan ini. Jadi ada kecenderungan salah satu itu bisa berpura-pura gitu di sana Pak Pol. Bisa aja Pak Gunawan. Jadi terpengaruh dalam pengertian ya menunjukkan bahwa kita secara rohani itu padahalnya enggak gitu ya. Misalnya kita itu membaca Alkitab padahalnya kita juga nggak begitu mengerti dan gitu nggak begitu tertarik, atau kita mengajak orang untuk datang ke rumah berdoa buat kita dan sebagainya, padahalnya kita juga hidupnya nggak terlalu dekat dengan Tuhan. Nah udah tentu ya kalau itulah yang dilakukan, itu relasi bukan relasi yang otentik ya, berarti sampai kapanpun kita nggak bertumbuh dalam Tuhan. Dan kalau kita nggak bertemu dalam Tuhan, saya percaya itu juga nanti akan berdampak di dalam upaya untuk mengharmoniskan relasi. Iya. Nah kalau hubungan yang dinamis itu bagaimana Pak Pol? Yang saya maksud dengan dinamis jadinya adalah ini Pak Gunawan, sebuah relasi yang ditandai dengan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini maksudnya begini, dalam relasi dengan Tuhan itu kadang kita akan terpanggil ya untuk melakukan sesuatu buat Tuhan sesuai dengan pimpinannya. Nah kadang tuh kita memang nggak melakukannya meskipun Tuhan suruh, tapi ya kita berusahalah untuk menaati Tuhan. Pada waktu kita itu menaati Tuhan, maka kita juga bertumbuh. Relasi kita itu juga nantinya akan bertumbuh. Nah, kita juga akan berpikir ya lewat teropong kerajaan Allah sehingga lebih memusatkan perhatian pada kepentingannya ketimbang kepentingan diri sendiri. Saya berikan contoh Pak Gunawan ya, misalnya nih ya, sepasang suami istri di dalam hubungan dengan Tuhan yang dinamis, masing-masing misalnya merasakan pimpinan Tuhan ya untuk pindah ke kota yang lain. Dan kenapa pindah ke kota yang lain? Karena di situ memang perlu sekali ada orang-orang seperti mereka yang bisa menjadi garam dan terang bagi lingkungannya. Nah, kalau dua-duanya itu mempunyai ketaatan kepada Tuhan, mereka akan berdoa bersama, menjadikan ini proyek iman mereka. Dan akhirnya mereka ambil langkah bersama, pindah ke kota itu, menjadi garam dan terang bagi lingkungannya. Nah, proses ini menumbuhkan mereka, Pak Gunawan. Jadi kalau dalam relasi nggak ada ketaatan seperti itu, relasi itu nggak dinamis. Dan relasi yang nggak dinamis akhirnya mandek di situ-situ aja gitu. Karena yang satu pokoknya maunya aman aja, nggak mau ada apa-apa. Tuhan nyuruh apapun juga nggak akan didengarkan, nggak akan ditaati. Dan akhirnya relasi itu menjadi relasi yang mandek. Nah, relasi harmonis kalau relasi itu hidup Pak Gunawan. Jadi intinya adalah yang saya maksud relasi itu mesti hidup. Ya, kalau enggak memang akhirnya relasi itu akan mati. Nah, apakah seseorang yang sudah memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan, itu otomatis dia akan mempunyai hubungan yang dinamis dengan Tuhan Pak Pol? Kemungkinan jauh lebih besar Pak Gunawan. Memang mungkin aja meskipun dia hubungannya otentik dengan Tuhan, tapi keras kepala, nggak mau nurut Tuhan, sehingga akhirnya susah juga ya untuk bertumbuh. Contohnya adalah kita tahu Nabi Yunus ya, udah tentu otentik sekali ya. Dia marah sama Tuhan, dia nggak mau sama Tuhan. Waktu dia diberikan pohonnya dimakan oleh ulat, dia marah sama Tuhan lagi dan sebagainya. Itu hubungan yang sangat otentik sekali. Tapi kita tahu juga awalnya karena nggak taat, ya jadi akhirnya ya dia nggak menjalankan kehendak Tuhan. Nah sampai akhirnya
dia taat, dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita pengampunan Tuhan. Nah, barulah di situ hubungannya kembali dinamis. Jadi ya saya setuju dengan pengamatan Pak Gunawan. Enggak semua yang otentik akhirnya memiliki relasi yang dinamis dengan Tuhan. Iya. Nah Pak, kalaupun suami istri ini mempunyai hubungan yang otentik dan dinamis dengan Tuhan, akibatnya atau hasilnya apa Pak? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah gini ya, oleh karena relasi yang hidup mesti bertumbuh ya, maka relasi pernikahan yang dihuni oleh dua orang yang memiliki relasi yang otentik dan dinamis dengan Tuhan akan juga hidup dan bertumbuh. Maksudnya begini, sewaktu Tuhan ya duduk di puncak pimpinan, ya pasti akan memimpin anak-anaknya menuju kepada kehendaknya. Nah, dan ini nih akan membuat relasi tidak statis. Akan ada tantangan baru yang mesti dihadapi, tapi setiap tantangan akan membuka lembar kesempatan untuk bertumbuh. Nah, akhirnya relasi pun bertumbuh. Waktu relasi itu makin bertumbuh, cinta akan makin mengakar. Dan ketahanan menghadapi tekanan juga akan makin menguat. Nah, jadi itulah dampak dari relasi yang memang ditandai dengan hubungan dengan Tuhan yang otentik dan dinamis. Jadi itu merupakan suatu pertumbuhan rohani, tetapi juga nampak di dalam kehidupan suami istri mereka. Betul. Di dalam mereka itu Pak Pol ya? Betul. Betul sekali. Jadi saya juga ya berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang memang seperti ini Pak Gunawan. Mereka benar-benar tuh sering jadinya mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi buat Tuhan. Kenapa? Sebab mereka selalu berusaha menaati Tuhan. Sehingga hubungan mereka dengan Tuhan hubungan yang dinamis sekali. Tuhan pimpin mereka melakukan ini, Tuhan pimpin mereka melakukan itu. Dan akhirnya ya benar-benar kelihatan hubungan mereka pun bertumbuh menjadi hubungan yang lebih matang. Jadi kalau ada suatu hubungan suami istri yang tidak bertumbuh, malah jadi kekanak-kanaan gitu Pak Pol ya. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ini sebenarnya hubungan mereka dengan Tuhan pun ada yang tidak beres gitu Pak Pol? Memang kita nggak bisa memastikan hanya itu ya penyebabnya, sebab bisa jadi ada penyebab-penyebab lain. Tapi besar kemungkinan saya kira ya itu berperan Pak Gunawan. Jadi kalau kita dalam Tuhan juga begitu-begitu aja, besar kemungkinan relasi kita juga akan begitu-begitu aja dengan pasangan. Tapi justru kadang-kadang kalau dua-duanya tidak bertumbuh gitu Pak Pol ya, kehidupan suami istri mereka kelihatannya tidak ada apa-apa gitu di luaran. Kita melihat ya tenang-tenang mereka gitu. Yang satu bilang kita tidak usah ke gereja hari ini, yang lainnya iya tidak apa-apa, tidak ke gereja. Itu kan sama-sama memang tidak bertumbuh gitu Pak Pol. Betul. Ya memang dalam kondisi itu bisa jadi ya mereka banyak kesamaan-kesamaan, pengertian-pengertian, dan juga mungkin tadi nanti kita akan bahas juga tentang kesehatan jiwa. Mereka orang yang relatif ya sehat lah gitu. Nah bisa jadi memang ya hubungan mereka hubungannya oke gitu. Tapi udah tentu saya kira nggak akan sama dengan relasi yang benar-benar taat ya pada pimpinan Tuhan. Itu menjadi sebuah relasi yang sungguh-sungguh hidup Pak Gunawan. Sungguh-sungguh indah sekali karena dua-dua itu menjadi dua-dua orang yang bersama-sama ya taat melayani Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Iya, nah justru yang terjadi itu kalau salah satu dari pasangan ini yang punya hubungan yang otentik dan dinamis dengan Tuhan, yang lain tidak, itu di sana timbul pertengkaran-pertengkaran yang sering kali terjadi Pak Pol. Betul sekali, ini memang cukup sering terjadi. Biasanya kalau orang menanyakan ini kepada saya akan memberikan jawaban ya yang dewasa, yang lebih mau mempunyai hubungan dengan Tuhan yang dinamis itu ya mungkin harus mengalah. Karena kenapa? Kalau dipaksakan memang ini akan lebih merusak. Jadi ya daripada memaksakan, udah mendingan mengalah dah. Lebih baik ya mengurangi hal-hal yang bisa dia lakukan, meskipun seharusnya bisa, tapi ya daripada nanti akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar dalam keluarga, ya udah mengalah lah. Sebab kita mesti ingat juga bahwa nantinya ini akan berdampak pada anak-anak kita. Kalau misalnya mereka, anak-anak melihat kita kok sering ribut bertengkar, akhirnya anak akan berkata, buat apa
Ya misalkan mamanya yang sering ke gereja dan rajin. Mama itu rajin melayani Tuhan tapi begini bertengkar terus sama papa apa. Jadi akhirnya menjadi batu sandungan yang nggak positif buat anak-anak. Jadi saya kira yang lebih dewasa, yang lebih dinamis itu dengan Tuhan, ya udah dah. Daripada nanti rumah tangganya lebih rusak, mengalah. Tapi kan enggak bertumbuh jadinya dia Pak Paul. Kan terhambat itu pertumbuhannya gitu Pak Paul. Ya, saya kira itu konsekuensinya. Jadi ya demi untuk menjaga keutuhan keluarga dan supaya anak-anaknya juga mendapatkan kesempatan bertumbuh dalam kondisi yang lebih damai, ya udah dah dia mesti mengalah memang. Pertumbuhannya bisa jadi ya lebih perlahan. Karena ada hal-hal yang dia tahu dia mesti lakukan ya, tapi daripada ribut atau apa dia nggak lakukan. Iya, lalu bagaimana dia harus menjaga keautentikan hubungannya dengan Tuhan gitu Pak? Nah mungkin di situ dah yang dia bisa lakukan Pak Gunawan. Dia tetap menjaga hubungannya otentik dengan Tuhan apa adanya, dia ngaku ya punya pergumulan ini dan ya sedapat-dapatnya dia berbuat yang masih bisa ditoleransi oleh pasangannya ya dia lakukan. Jadi tetap dia itu dinamis meskipun enggak sedinamis yang dia harapkan ya. Tapi ya mungkin ada nanti kesempatan-kesempatan yang dalam skala lebih kecil yang bisa dilakukannya buat Tuhan. Ya, selain berpengaruh pada pertumbuhan, hal lain lagi yang dipengaruhi oleh hubungan dengan Tuhan ini apa Pak? Yang lain adalah ini ya, oleh karena ketaatan menjadi ciri utama relasi dengan Tuhan yang otentik dan dinamis, maka tidak bisa tidak ya, baik suami maupun istri menjadi pribadi yang makin hari makin hidup buat Tuhan dan bukan untuk kepentingan sendiri. Singkat kata, kepentingan yang lebih luas akhirnya menjadi penentu keputusan, bukan kepentingan pribadi yang sempit. Di dalam relasi yang seperti ini nggak bisa enggak ya, konflik menjadi lebih jarang terjadi sebab makin besar ya persentase konflik yang tidak terselesaikan makin hari makin mengecil jadinya. Karena ya akhirnya mereka belajar untuk hidup bukan untuk diri sendiri. Jadi kita akan melihat Pak Gunawan orang yang nggak punya hubungan yang otentik dan dinamis dengan Tuhan, akhirnya cenderung hidup untuk diri sendiri. Makin hidup untuk diri sendiri, makin susah mengalah. Makin susah mengalah berarti makin sering cekcok dah. Karena mempertahankan pendapatnya. Tapi orang yang terbiasa hidup untuk Tuhan, dinamis ya hubungan dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, terbiasa hidup untuk kepentingan yang lebih luas, bukan hanya dirinya aja. Sehingga nanti dalam pernikahan kalau ada apa-apa, dia juga lebih mudah untuk berkata, ya udah nggak apa-apa, nggak harus ikuti kehendak saya, ya nggak apa-apa kalau saya tunda dan sebagainya. Jadi sifat kerendahan hati itu lalu timbul dari sebagai hasil dari hubungan yang otentik dan dinamis itu Pak Paul. Iya, jadi akhirnya dia menjadi orang yang lebih mudah untuk mengalahkan dirinya Pak Gunawan. Karena kan dalam hubungan dengan Tuhan yang otentik dan dinamis dituntut ketaatan. Taat berarti dia harus mengalahkan kedagingannya, keinginannya. Nah ini menjadi modal yang besar sekali dalam berhubungan dengan pasangannya. Sebab ya dia terbiasa untuk menahan diri, dia terbiasa untuk mengesampingkan kepentingannya dan mendahulukan kepentingan pasangan atau orang lain. Nah itu kan kita tahu kunci keharmonisan. Iya, tetapi memang kadang-kadang hal seperti itu bisa disalahgunakan gitu Pak Paul oleh pasangan. Yang terutama kalau hubungan pasangan ini dengan Tuhan juga tidak terlalu baik gitu Pak Paul. Sehingga si suami atau si istri yang sering mengalah, sering hidup untuk Tuhan, ini lalu jadi korban gitu Pak Paul di dalam hubungan suami istri ini. Ya memang nggak bisa enggak Pak Gunawan, kita akan ya secara manusia merasa, aduh kok saya yang jadi korban, kok saya yang terus harus mengalah, kok saya yang harus jadinya tutup mulut, kok saya yang harus tahan diri, kok dia boleh seenaknya aja. Betul, jadi ada perasaan begitu ya. Itu nggak bisa dihindari. Tapi yang penting ya kita selalu fokus kepada Tuhan. Mata kita harus selalu tertuju kepada Dia, bukan kepada manusia. Jadi kalau misalkan kita pandang Tuhan Yesus, kita tahu Dia telah memberikan contoh ya, Dia mengalah, Dia mengesampingkan kepentingannya,
demi kepentingan kita, maka ya udahlah kita juga lakukan seperti yang dia inginkan. Kita nggak melakukannya supaya pasangan kita ikut-ikutan. Kalau dia ikut-ikutan ya itu baik ya. Tapi kalaupun dia nggak ikut-ikutan ya udah nggak apa-apa, sebab kita melakukannya buat Tuhan bukan buat dia. Nah ini menjadi motivasi kita Pak Gunawan. Bukan lakukan demi pasangan, tapi lakukanlah demi Tuhan. Tapi kalau kita katakan mau mengorbankan sebagian dari harta kita untuk menolong orang lain yang jelas-jelas memang membutuhkan itu Pak Bale. Tapi pasangan itu tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Nah ini bagaimana Pak Bale? Nah memang udah tentu ya kita mau dengarkan dulu kenapa kok dia nggak setuju. Ya berikan dia kesempatan menjelaskan alasan-alasannya. Dan kita pertimbangkan apakah memang alasannya itu ada betulnya. Kalau memang ada betulnya, meskipun kita tahu pendapat kita juga ada betulnya, ya udahlah kita lebih bersedia untuk menjadi orang yang mengalah gitu daripada kita memaksakan kehendak kita. Sekali lagi, ya dalam hal seperti ini, dalam hal yang berkaitan dengan kerohanian, saya memang lebih berprinsip kita jangan memaksakan. Kita menjadi contoh buat Tuhan, kita menjadi saksi buat Tuhan ya untuk ya udah kita bersedia mengesampingkan kepentingan pribadi. Ya memang terwujudnya keharmonisan itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh kita bisa mengalah terhadap pasangan itu Pak Bal. Iya, iya. Ya sekali lagi apakah mengalah terus tanpa ada ketegasan? Ya enggak juga. Kadang-kadang kita mesti tegas ngomong. Ya enggak selalu pokoknya ikut aja dah seperti kerbau yang diucuk hidungnya. Ya enggak begitu juga ya. Tapi ya kebanyakan kita mengalah. Dalam poin-poin tertentu yang kita tahu ini mesti lebih tegas, kita tegas. Nah dalam relasi yang seperti itu, saya kira keharmonisan bisa lebih terwujud. Iya. Hal lain yang diperoleh dari hubungan dengan Tuhan yang otentik dan dinamis apa Pak Paul? Oleh karena di dalam relasi yang otentik dan dinamis dengan Tuhan, Tuhan menjadi pusat segalanya, maka tidak bisa tidak ya Pak Gunawan, baik suami maupun istri juga akan makin menyerap nilai-nilai rohani yang bersumber dari firman Tuhan. Makin banyak yang terserap, maka makin besar pula dampak yang ditimbulkan. Dalam setidaknya dua hal ini nih, penggunaan waktu dan uang. Nah jadi di bawah payung yang sama ya, maka keputusan yang berkaitan dengan waktu dan uang akan jauh lebih mudah diambil tanpa harus didahului oleh perkelahian. Jadi makin taat ikut Tuhan, nah makin firman Tuhan menyerap dalam hidup kita sehingga pemikiran kita akan lebih dituntun oleh kehendak Tuhan. Sehingga terutama dalam dua hal, pemakaian uang dan waktu ya. Nah ini akan lebih nanti diwarnai oleh pemikiran Kristus. Supaya nantinya tuh kita lebih bisa sepaham. Iya. Pak Paul, kenapa hanya uang dan waktu gitu Pak Paul yang terutama? Saya kira dua ini sumber pertengkaran yang umum sekali terjadi Pak Gunawan. Hampir semua orang yang bertengkar itu pernah bertengkar soal uang. Dan hampir semua orang yang bertengkar pernah bertengkar soal waktu. Gitu. Ya nggak semua orang pernah bertengkar tentang perselingkuhan. Enggak. Karena ya nggak semua pernikahan itu pernah dilanda oleh perselingkuhan. Tapi hampir semua pernikahan pernah bertengkar baik soal waktu maupun soal uang. Ya kalau soal uang itu memang sering kali terjadi. Kalau yang soal waktu itu seperti apa Pak? Jadi misalkan waktu yang kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan atau untuk menolong orang, kita berikan waktu ini untuk kepentingan yang lain. Nah, kalau kita nggak mempunyai pemikiran yang sama ya, cara pandang kita berbeda, nggak bisa nggak tuh nanti akan timbul pertengkaran Pak Gunawan. Tapi kalau kita sering ya membaca firman, menyerap firman, pemikiran kita juga nanti dikuasai oleh pemikiran Tuhan. Sehingga dalam pemakaian waktu kita lebih bersedia juga untuk berkorban waktu. Banyak orang akan bersedia memberi waktu selama nggak berkorban waktu. Namun kalau dia mesti berkorban, jangan, belum waktunya atau nggak siap saya dan sebagainya. Nah jadi firman Tuhan yang menyerap dalam hidup kita mendorong kita untuk lebih berani berkorban waktu. Ya, jadi memang di situ terbentuk nilai-nilai yang kita
peroleh dari Alkitab firman Tuhan itu, sehingga nilai-nilai baik yang dianut oleh suami maupun istri itu sama gitu Pak Pol ya? Betul. Betul, bayangkan kalau nggak sama Pak Gunawan. Pasti sering ribut tuh. Dan ributnya pasti soal dua itu. Pemakaian waktu dan pemakaian uang. Yang satu mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang satu mau menolong orang yang lain. Nggak mau yang satunya. Akhirnya timbul pertengkaran lagi. Begitu. Ya, karena kadang-kadang menilai, orang lain kamu tolong nggak, saya sendiri ini sebagai pasanganmu nggak kamu hiraukan dengan misalnya sering ditinggal pergi dan sebagainya itu. Iya. Juga sering menimbulkan percekcokan itu Pak Pol. Iya, itu juga bisa. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita lihat pasangan kita memang melayani Tuhan dan kita lihat dia juga dipakai Tuhan. Nah, selama dia juga nggak melalaikan tanggung jawabnya, meskipun dia harus pergi atau apa, ya kita juga lebih bisa rela ya melepaskan dia. Ya Pak Pol, tadi Pak Pol katakan di awal bahwa ini sebenarnya ada 3 faktor yang penting di dalam menentukan keharmonisan pernikahan. Tapi rupanya kita baru membicarakan tentang 1 faktor saja, yaitu relasi dengan Tuhan yang otentik dan dinamis Pak Pol ya. Nah 2 hal lagi yang lainnya kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang Pak Pol ya. Oke. Dan kita sangat berharap agar para pendengar kita itu bisa mengikuti, karena 2 faktor yang penting juga akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Oke. Tapi untuk saat ini Pak Pol, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol bacakan. Saya akan bacakan dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita mau membangun keharmonisan dalam pernikahan kita harus datang kepada Tuhan dulu. Karena nanti dalam relasi dengan Tuhan yang otentik dan dinamis itulah, maka pernikahan kita bisa dibangun menjadi lebih harmonis. Tanpa Tuhan akan sangat sulit sekali kita melakukan hal itu. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.